Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi ya di video saya nih di Java Trade. Hari ini Senin ya teman-teman ya. Banyak market yang belum kebuka juga. Kebetulan ini masih pagi. Jadi kita paling bisa kepantau di kripto ya. Kripto IDX. Sekarang kripto IDX ini posisinya lagi uptrend ya. Lagi uptrend tapi membentuk sebuah mangkok kalau misalkan itu. Jadi biasanya nanti ini kalau buat kalian yang baru gabung, bahasa gampang saja ya. Jadi ini nanti ngebentuk sebuah mangkok. Nanti biasanya seperti ini gitu. Ini gagangnya gitu. Gayung, membentuk sebuah gayung gitu teman-teman. Kebiasaannya seperti itu market. Jadi setelah ini biasanya nanti di sini ada area sideways. Nah, di sini juga di time frame 5 menit juga sama ya teman-teman ya. Di time frame 5 menit juga sama, sedang membentuk cekungan gayung. Nanti di sini biasanya dia membentuk sideways gagangnya. Seperti itu teman-teman. Jadi ini kita pantau ya teman-teman ya. Kita belum bisa open posisi dulu. Sebelum ada ini juga ya, di sini juga sepertinya sinyal, ini masalah sinyal. Di sini ada candle yang hilang beberapa. Mungkin ini candle hijau ya, hijau naik. Jadi kita harus benar-benar ya teman-teman ya, kalau untuk open posisi itu benar-benar dipastikan itu aman, supaya yang mungkin kalau modal besar nggak masalah ya, bisa kompensasi 1, kompensasi 2. Tapi untuk yang modal kecil dengan deposit 140.000 itu ya memang harus hati-hati teman-teman gitu. Dan mau pesen juga, kalian jangan terlalu percaya dengan akun-akun YouTube yang misalkan modal 140.000 jadi 1.400.000. Kalau misalkan sorry teman-teman agak pilek. Kalau misalkan dianya sudah ekspor itu nggak masalah seperti itu. Tapi untuk kalian yang baru mulai di dunia trading itu lebih baik dihindari yang seperti itu. Jadi trading sehat saja, ambil saja beberapa persen itu. Berapa persen dari modal, misalkan 5% atau 10% itu sudah cukup teman-teman per hari itu juga 10% sudah besar sebetulnya. Jadi 140 itu 14.000 ya misalkan, itu sudah sangat besar teman-teman. Jadi sudah sangat lumayan sebetulnya. Misalkan modal kalian 1,4 kan sudah lumayan, 10% itu 140.000 itu. Jadi tidak usah mengejar yang pasti saja teman-teman, mengejar yang pasti. Jadi kalau misalkan itu ya tidak usah ikut-ikutan yang apa ya namanya kalau gitu, khayalan lah seperti itu, janji-janji manis seperti itu cuma buat menarik kalian aja biar gabung di grupnya dia, nanti biar dia dapat afiliasi teman-teman begitu. Jadi hati-hati saja kalau misalkan kalian trading ya trading yang sehat. Satu hari itu open posisi misalkan dibagi berapa sesi, 3 sesi atau 4 sesi. Satu sesi itu dibagi menjadi 3 kali open posisi begitu teman-teman. Itu sehat. Dan tetapkan ya money manajemen kalian, jangan lupa atur stop lossnya. Jangan sampai emosi lalu stop loss diabaikan gitu teman-teman. Jadi kalian harus selain punya stop profit, stop loss juga. Stop profit juga kenapa diperlukan teman-teman? Soalnya misalkan kalian terlalu tamak itu kalian bisa loss teman-teman. Apalagi misalkan kalian sudah bertrading berjam-jam, itu konsentrasi kalian sudah mulai buyar. Makanya lebih baik trading itu jangka pendek saja. 3 kali open posisi profit sudah, atau misalkan 1 kali open posisi profit sudah gitu teman-teman. Terus kompensasi juga maksimal K2 ya teman-teman ya, K1 seharusnya K1 gitu. Tapi kalau misalkan kalian tidak bisa ya sudah K2 balik lagi ke modal awal teman-teman. Itu kalau open posisi pertama lagi, misalkan open posisi pertama 14.000 itu teman-teman, itu sudah cukup ya.
Tuh betul kan dugaan saya. Jadi di sini nanti market ini seperti ini teman-teman. Ini bentuk gayung. Di sini pegangannya ini nanti ada sideways sedikit ya. Gitu. Jadi nanti kita tinggal nunggu saja ini naik atau turun. Nah, jadi untuk di area sideways seperti ini ya pilihannya seperti itu ya teman-teman ya. Naik atau turun, kita tunggu saja penembusannya. Jadi kalau misalkan area uptrend atau downtrend kita tinggal FTT, tapi beda kalau yang namanya area sideways itu tinggal kita tunggu penembusan teman-teman. Nanti baru setelah penembusan itu kita bisa lanjut ke momen FTT gitu teman-teman. Sebetulnya untuk pemula itu yang harus dipelajari sebetulnya momen reversal. Jadi reversal itu kayak pembalikan gitu teman-teman. Nah di sini itu kalian harus pelajari dulu sebelum lanjut namanya FTT. Kalau FTT kan nanti tinggal numpang gitu. Misalkan turun, naik. Kalau FTT kan gitu. Sedangkan kalau momen reversal kan gitu. Pembalikan gitu, momen pembalikan kalian harus tahu dulu di sini nanti ini harus ada candle apa saja baru bisa kira-kira ngebalik gitu teman-teman. Yang lebih susah itu reversal ya teman-teman, soalnya biasanya reversal itu terbentuknya nantinya di antara support dan resisten gitu teman-teman. Biasanya reversal itu adanya di sini. Sedangkan kalau FTT itu sudah lebih dari yang namanya support dan resisten gitu teman-teman. Jadi resiko bermain di yang namanya downtrend atau uptrend itu di suatu trend itu lebih rendah resikonya dibandingkan bermain di momen reversal teman-teman, begitu. Jadi untuk pemula sebaiknya kuasai dulu momen reversal itu terjadi jika candle apa dengan apa bertemu nanti bisa reversal gitu. Kalau misalkan itu nanti baru belajar ke downtrend atau uptrend itu teman-teman. Nah ini seperti ini, misalkan ini reversal juga masuknya habis dari naik lalu turun, dan di sini ada yang namanya sideways sedikit ya atau konsolidasi. Nah kalau sudah turun begini nanti kalian bisa untuk open posisinya ikut arah tren gitu teman-teman. Kita pantau ya, kita dapat momennya apa. Tadi sudah berapa menit, udah lumayan kita pantau. Ini masih di sini ada yang namanya resisten ya, harus hati-hati juga. Ini yang merah ini info naik. Merah info naik, kalau kita dapat hijaunya info naik kita naik ya teman-teman ya. Tapi lihat body hijaunya dulu, bagus apa enggak, kuat enggak. Soalnya di sini ada yang namanya support. Maaf ya teman-teman ya, ini agak kurang enak badan sebetulnya. Jadi ada yang namanya support di situ. Kita harus hati-hati. Oh iya dapatnya itu. Kalau misalkan ini yang lahir itu merah berarti penerusan, berarti yang ini hanya koreksi teman-teman. Tapi kalau misalkan yang lahirnya hijau berarti ini namanya momen reversal nanti di sini teman-teman. Tapi hati-hati juga ya, di sini ada daerah sideways juga ya. Tapi kalau bodinya bagus kita berani ya teman-teman ya. Infonya turun, bodinya bagus, kita berani OP sell di situ. Cukup ya teman-teman ya, kita coba OP sell. Karena apa? Karena itu di situ ada candle rejection. Candle rejection itu mempunyai dua arti teman-teman. Kalau misalkan yang pertama itu merah, lalu ada candle rejection hijau seperti di candlestick itu biasanya misalkan lahir lagi candle hijau. Ya, candle hijau berarti candle rejection itu berfungsi sebagai candle pembalikan. Tetapi jika awalnya candle merah, lalu rejection hijau atau rejection merah sama saja, dan muncul candle merah,
itu berarti namanya penerusan teman-teman. Begitu. Kalau misalkan ini lahirnya hijau, berarti di situ nanti ada pembatalan harga. Berarti candle merah ini dibatalkan. Nah, dengan informasi seperti itu, apalagi tidak naik, kita berani di sini open posisi sell lagi teman-teman. Untuk kompensasi ya. Kenapa open posisinya sell lagi? Karena setelah candle rejection, lalu candle merah membawa informasi turun, lalu dibatalkan dengan candle hijau. Tetapi candle hijau itu masih membawa informasi turun, teman-teman. Jadi saya masih berani open posisi sell di situ. Loh kak, bukannya kalau misalkan bodinya panjang di atas itu membawa informasi naik ya kak? Tidak, yang namanya candle hijau itu adalah mengikuti sumbu teman-teman. Nah alhamdulillah ya profit ya, dikompensasi ya teman-teman ya. Jadi yang namanya candle hijau itu mengikuti sumbu, sedangkan candle merah itu mengikuti body teman-teman. Begitu. Nah kebanyakan orang salah baca itu candle hijau itu mengikuti body. Jadi misalkan candle hijau dengan sumbu di bawah itu, banyakkan orang itu dia berpikir candle hijau itu masih kuat naik, padahal tidak. Padahal informasi yang di bawahnya itu turun teman-teman. Jadi ya hati-hati sebetulnya. Jadi bisa dimengerti ya teman-teman ya. Kenapa saya bisa berani open posisi sell? Yang pertama begini teman-teman. Ini kan sedang naik. Lalu di sini ada yang namanya sideways sedikit seperti saya bilang tadi. Di sini bakalan jadi gayung gitu. Ini pegangannya. Nah, nanti kita di sini setelah sideways kita tinggal tunggu candle penembusan naik atau turun. Dan yang terjadi adalah candle turun. Nah, di candle merah yang ini. Candle turun. Setelah ini terjadi yang namanya candle rejection. Candle rejection ini mempunyai dua fungsi teman-teman. Dia misalkan ada di tengah sini, lalu ke sini lagi turun, berarti dia fungsinya adalah penerusan. Tetapi jika misalkan yang lahir misalkan seperti ini, teman-teman, saat turun di sini ada candle rejection, lalu naik gitu, berarti candle rejection ini adalah fungsinya pembalikan, teman-teman. Dan yang terjadi apa? Yang terjadi adalah lahir kembali candle merah dengan informasi turun. Nah, di sini saya OP sell 1 menit. Ternyata apa teman-teman? Ternyata loss, terjadi pembatalan. Pembatalan harga yang lahir adalah candle hijau. Tetapi si candle hijaunya ini masih informasi turun. Nah, dan si candle hijau ini bodinya ini tidak menembus resisten ya. Jadi si rejection ini kan hijau teman-teman ya. Lalu merah. Yang namanya hijau bertemu merah itu namanya resisten. Dan si hijau yang lahir ini tidak bisa menembus resisten teman-teman. Jadi saya masih yakin kalau si candle ini adalah koreksi dan tren akan terus turun teman-teman. Dan begitu ternyata yang lahir adalah doji merah ini. Lalu betul saja lahir candle merah. Nah, saat candle merah ini teman-teman harusnya kita masih bisa OP sell karena si candle merah ini sudah berhasil menembus candle hijau yang ini teman-teman. Kita masih bisa OP sell harusnya di sini. Tetapi di sini terjadi pembatalan lagi, naik lagi teman-teman. Jadi memang ini momennya itu downtrend, tapi downtrend yang saya bisa katakan itu downtrend yang kurang bagus teman-teman. Kurang bagusnya kenapa? Karena banyak koreksian seperti ini teman-teman. Koreksian seperti ini harusnya turun, ini naik lagi. Ini harusnya turun, ini naik lagi gitu teman-teman. Pentingnya kita memantau sebuah market setengah jam itu sebelumnya agar kita dapat mengetahui yang namanya
market itu misalkan sesuai tidak dengan analisa kita. Kalau misalkan tidak sesuai, ya sudah tinggalkan. Soalnya rata-rata market itu seperti itu teman-teman. Jadi setengah jam sebelumnya itu kita harus pantau si market itu sesuai atau tidak. Seperti ini contohnya teman-teman ya. Nih, misalkan ini masih bagus teman-teman, ini masih bagus. Di sini market masih bagus menurut saya nih ya. Di sini market masih bagus. Tetapi di sini sudah kurang benar ini, udah nggak beres ini, di sini udah nggak beres dan di sini nggak beres gitu teman-teman. Jadi untuk open posisi open posisi di market itu ya kita cek dulu sebelumnya market seperti apa begitu, karena market yang sekarang itu biasanya tidak jauh-jauh dari market sebelumnya gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya. Ini sudah ada azan duhur, kita stop saja sampai di sini teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Mungkin itu kita dapat momen yang namanya momen tadi, momen rejection ya. Rejection dan penerusan teman-teman. Mungkin kita dapat momen itu, cukup sekali saja. Open posisi sudah profit, sudah tadi kan kita sampai ke 1 ya kebetulan ya, karena ada pembatalan harga. Nah itu pentingnya yang namanya money management teman-teman, supaya kita bisa yang namanya kompensasi itu, karena market itu tidak 100% bagus, pasti ada pembatalan harga seperti itu teman-teman gitu. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share serta tekan lonceng untuk dapat updatean video terbaru dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.